Oh ya guys, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan nama saya Danisa Dewi. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang rangkaian pneumatik. Nah, di sini saya akan menggunakan suatu aplikasi yang bernama Fluidasim. Nah, pertama-tama untuk menjalankan aplikasi ini, kita membuka file Fluidasim-nya, lalu mengklik tombol file, lalu kita buka new, dan akan menghasilkan lembar kerja berwarna putih ini. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan di sini terdapat komponen-komponen dari pneumatik di sebelah kiri. Terus di sini terdapat menu-menunya. Ya, untuk awalan kali ini kita akan membuat suatu rangkaian pneumatik di mana rangkaian tersebut berjalan secara bersamaan. Nah, rangkaian pneumatik ini disebut dengan rangkaian double acting pneumatik. Alangkah baiknya kita menulis suatu rangkaiannya tersebut dengan menggunakan insert, lalu kita mengklik teks. Nah, rangkaian tersebut terdiri dari A+, di sini kita akan membuat satu rangkaian pneumatik secara bersamaan yang terdiri dari A+, E+, B-, A-, E-, C+, D+, B+, C-, D-. Dimana sebelumnya saya kasih tahu dahulu ya, tanda plus dan tanda min ini menunjukkan bahwa plus itu berarti maju dan min berarti mundur. Nah, untuk mengetahui gerakan awalannya, kita harus mengetahui dari terakhir rangkaian pneumatik ini. Jadi di rangkaian pneumatik ini huruf terakhirnya yaitu D-. Nah, kalau D- berarti disebut juga dengan D1. Kalau misalnya D+ disebut juga dengan D2. Nah, jadi D- ini gerakan akhirnya menyebabkan D1. Nah, pertama-tama yang kita buat yaitu kita memasukkan komponen silinder double acting dalam lembar kerja. Nah, silinder double acting ini kita buat menjadi 5. Nah, setelah silinder double actingnya telah ditambahkan, lalu selanjutnya kita mendapatkan distance row. Kita taruh di atas bagian silinder. Kita pilih menjadi 5. Kemudian setelah distance row-nya ditambahkan, lalu kita memberi label pada distance row dengan cara mengkliknya. Nah, kita memberi label dari mulai huruf A sampai dengan huruf E. Di sini ada 1 dan A2. Oh ya, sebelumnya saya akan mengasih tahu. Di sini terdapat tanda A+ dan min ya. Plus itu mengkondisikan untuk maju, dan min itu mengkondisikan untuk mundur. Oke, itu sampai huruf E. Nah, setelah distance rule-nya telah ditambahkan, kita mendapatkan pulse 5/3 di bawahnya. Oh ya, sebelumnya saya mengasih tahu ya, di sini kita membuatkan rangkaian pneumatik secara bersamaan, di mana A sama E ini dibuat secara paralel. Karena dia menggerakkan rangkaiannya ini secara bersama, A+ dan E+, dan C- dan D-. Maka kita buat secara paralel. Silinder E kita gabungkan dengan silinder A. Kita pun silinder C kita gabungkan ke silinder D. Ini ya. Udah. Nah, pulse 3 kita tambahkan di bawahnya. Kita copy aja biar cepat.
sebanyak 3 buah. Kita paralelkan rangkaian A dan E. Ini langsung aja di yang B-nya ini kita langsung kita hubungkan ke valve 5/3-nya. Ini juga sama. Selanjutnya di bawah valve 5/3 kemudian kita beri valve 2/3 di bawahnya sebanyak 6 buah. Valve 5/3 ini jangan lupa kita beri spring return dan pneumatic electrical. Nah ini dengan titik 3 tanda titik. Tanda titik ya. Nah ini juga sama. Kita beri spring return dan sama. Nah, lalu kita valve 5/3 kita gabungkan ke 2/3. Sama ini juga. Itu valve 2/3-nya kita beri spring return dan tombol mekanikalnya dengan tanda yang ini. Juga sama, spring return. Setelah itu kita tambahkan valve 2/3-nya di bawah untuk push button-nya. Nah, untuk push button ini kita membutuhkan tombol push button yang manual ini dan spring return. Nah, setelah itu push button digabung dengan 2/3. Kemudian di bawah kita berikan kompresor untuk menggerakkannya. Nah, kompresor ini kita gabungkan. Nah, udah. Nah, ini juga valve 5/3-nya kita gabungkan. Nah, masing-masing valve kita beri tanda terminator dengan tanda panah dengan ekor buntut terbalik. Ini sama semuanya. Nah, selanjutnya langkahnya yaitu kita memberi label pada setiap valve 2/3. Nah, perlu diketahui ya, di sini kan dari rangkaian terakhir pneumatik ini kan C-min D-min. Nah, D-min ini mengaktifkan D1 dan D1 ini menggerakkan A+ dan E+. Maka di sini kita taruh D1. Nah, lalu A+ mengaktifkan A2 dan A2 menggerakkan D-min. Maka di sini kita aktifkan B1. Nah, B-min mengaktifkan B1, B1 menggerakkan A-min dan E-min, A+ A-min. Nah, maka di sini kita kasih A2. Nah, A2 ini menggerakkan C+ dan D+, maka di sini kita beri C2. Lalu C2 ini menggerakkan dan E-min. Jadi di sini A1. Dan di sini terakhir B2 menggerakkan C-min dan D-min. Maka di sini kita kasih tanda B2. Nah, selanjutnya coba ya kita lihat. Kita jalankan tombol start.
Nah, kenapa kondisi C dan D itu ke dalam keadaan mundur? Karena awalnya C min dan D min ya. Nyalakan ya. Oke. Kita pencet tombol. Nah, ternyata masih belum jalan ya guys. Coba kita lihat salahnya di mana. Oh, ini di push button belum dikasih terminator. Nah, ini di tanda A1-nya ini ya, karena di sini kita bisa ngelihat dari A1 ini dia dalam kondisi menggerakkan C plus dan D plus. Maka di sini di distance rule-nya kita ganti A1 dengan 1. Terus dah. Ini kan A1-nya dalam kondisi diberikan tanda 1 pada distance rule-nya dan dia menggerakkan C plus dan D plus, maka di sini dalam kondisi mundur. Kita kasih mechanical-nya dengan tanda mundur. Galak. Oke. Udah, kalau gitu mari kita simulasikan aja ya. Kita pencet oke. Nah, ini posisi awal B min tuh dalam keadaan maju dulu, karena nanti pasti nyalain push button dia akan mundur. Oke, kita nyalain push buttonnya. Nah, A plus E plus, B min, A min E min, C plus D plus, B plus, C min D min. Oke. Kesimpulannya, akhirnya berhasil berjalan. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Salam anak PTE.